Kameranya, kita sapa tim dari grup Tristar. Selamat siang Bapak Ibu, nama Bapak Ibu siapa? Dari Tristar Group. Ya, siang Bu. Oh ya Pak Hendrik ya. Selamat datang Pak Hendrik. Ya. Ya. Sudah di Indonesia Bu ternyata. Apanya Pak? Oh, sudah lama Pak. Ya. Apa kabar Pak Hendrik? Udah lama nggak kelihatan? Iya Bu, pandemi nih, nggak pernah ke sana. Itulah Pak, ini kenapa? Yang di Pontianak tetap dijalankan offline Bu, yang di Pontianak. Pontianak kita online Pak, online semua, kelasnya online, makanya ekspor juga online. Yang di tempat kami mix Bu, karena skill ini tidak bisa digantikan dengan online. Kalau tempat kami kan cooking soalnya. Jadi batasi jumlah siswanya, tetapi yang teori kita online kan, yang praktek kita offline kan, tetapi sangat social distancingnya sangat ini Bu. Jadi dibagi-bagi Pak ya. Betul. Iya. Jadi masak pun pakai masker gitu ya? Betul, nggak hanya masker Bu, masker dan face shield. Aduh, oke. Ya baik. Ya Pak Hendrik, saya berikan waktunya kepada Bapak untuk presentasi. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang rekan-rekan dari SMA Paulus dan juga Bu Leni ya. Ya, terima kasih sudah diundang kembali ke acara tahunan ya Expo, walaupun tahun lalu bisa datang terus hari ini ketemunya via layar. Tapi oke lah. Kita mulai dari sini aja. Ketika kita bicara tentang seperti yang diceritakan Bu Leni tadi, salah satu jurusan kami kan kuliner memang. Nah, saya akan masuk dari sini, di mana kadang-kadang ketika kita sudah menginjak bangku kelas 12, banyak orang yang mikir jurusan apa sih yang lagi hits, jurusan apa sih yang lagi booming dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang kita ini memilih jurusan hanya karena sedang booming itu ada bagusnya, ada risikonya. Risikonya adalah karena tren sebuah jurusan ini berubahnya kadang-kadang cepat banget. Ketika jurusan itu ngetren, kita masuk, dan ketika kita lulus, jurusannya trennya sudah ganti. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di antara banyak jurusan ini, kita menawarkan salah satu jurusan yang mungkin kalau di Kalimantan ini masih tergolong baru ya. Karena kami sendiri pun cabang paling terakhirnya juga di Kalimantan. Ini paling terakhir setelah kami punya cabang-cabang lain di Jawa. Tetapi Kalimantan ini menjadi salah satu tujuan kita buka kampus, dan itu alasannya karena memang selama kami di Jawa, kami punya beberapa kampus itu, Kalimantan termasuk konsumen kami yang paling banyak. Itu menandakan bahwa sebetulnya dunia kulinernya dan minatnya maju di sana. Nah, kuliner, ketika kita bicara soal kuliner ini kan sudah jelas kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar, kapan sih manusia bisa lepas dari kuliner? Nah, kita lapar, kita makan. Kalau dulu kan begitu, lapar makan. Kalau sekarang, ya, orang itu bukan hanya makan karena lapar. Coba kita lihat acara seperti ulang tahun, acara seperti reuni aja. Reuni yang dipikir nomor satu adalah tempat nongkrong dan tempat makannya. Bukan reuninya dulu, mau makan di mana dulu. Satu. Ulang tahun, makanan lagi. Pernikahan, nah itu pusatnya orang makan banyak, Mbak. Bahkan kalau di Indonesia, uniknya acara kematian pun kadang-kadang ada suguhannya makanan masih. Itu di Indonesia. Nah, itu menandakan arisan, makan lagi. Nah, di sini menandakan manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya makanan. Nah, itu adalah prospek dari bisnis kuliner sendiri. Tidak akan pernah ada matinya. Dan tidak pernah, karena sedang tidak ngetren, orang tidak butuh. Tidak pernah seperti itu. Karena dia pegang peranan sebagai jurusan yang menjadi kebutuhan dasar. Nah, itu paling aman. Salah satu yang paling aman. Jadi, kita masuknya dari prospek jurusan kuliner. Nah, kalau Anda suka tentang dunia kuliner, nah coba kita simak penjelasan. Ini mungkin suaranya akan jelek di awal-awal ya, suaranya video ini agak sedikit menggema di awal-awal, tapi nanti di tengah-tengah enggak. Coba kita fokus. Ini sedikit dari Tristar Pontianak, ya. Selamat menyaksikan.
Orang-orang sekolah umum dikatakan sebagai sekolah sudah terpaksa itu sama yang adalah sekolah adalah tempat untuk anak yang memiliki masa agar ingin memanfaatkan masa ada pendidikan dan ini semuanya tidak skill sama sekali pun ini menjadi manusia dengan sesuatu yang seperti silakan saya pada program ini malah akan dikenalkan bahan kue roti karak es krim jajan tradisional dan masih bukan hanya itu sangat jadi ada sebagai sekretari silakan menjawab pada program ini. Ketika sudah masuk ke akan menjadi bagian dari pada program anak-anak akan kalau menjadi bersama nah, itu ini ketika Anda bertanya untuk mendapatkan kualitas pengajaran terbaik dan juga proses dari pengajaran tentunya sekarang tidak akan terlalu murah tapi akan sangat sesuai dengan yang Anda miliki dan juga sangat sesuai dengan prospek bisnis yang akan Anda buka setelah Anda lulus dari perusahaan MST. Ini masalah
Oke, mungkin saya stop dulu. Jadi, maaf. Oke. Oh, saya kira ada chatnya nih tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, mungkin sedikit dari informasi tadi, ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan lagi? Ada pertanyaan? Oh iya, Ya. yang saya lupa. Ya, silakan. Tanya? Silakan. Ya, silakan bertanya. Bagi yang mungkin tertarik di bidang kuliner juga. Boleh. Kalau yang malu lewat video, boleh lewat chat, silakan. Ini kampusnya ada di Pontianak loh. Ya, jadi kebetulan kami punya 9 ya cabang kami ya. Kebetulan yang ke-9 ini satu-satunya di luar Jawa itu di Kalimantan. Memang saat ini di Kalimantannya kebetulan di Kalbar juga di Pontianak. Kami dulu paling banyak itu memang dari paling banyak itu di area Jawa sendiri. Kenapa? Jawa ini sampai kami buka ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur kampus kami ada 4, Surabayanya ada 3, lalu di Jawa Tengah di ibu kota juga di Semarang kita ada, di Jawa Barat ada di Tangerang dan di Bogor. Nah, lalu ketika kita lihat kayaknya ini perlu ekspansi ke luar Pulau Jawa. Ya kita lihat yang terbanyak dari luar Pulau Jawanya itu dari Kalimantan. Karena memang dulu sebelum termasuk ketika kita kalau ingat tentang Stephanie Horizon juaranya MasterChef 5 itu, anak kami, itu sebetulnya dia orang Kalimantan juga. Orang dari Kalimantan juga tapi harus ke Surabaya karena di zamannya dia beberapa tahun yang lalu itu kami belum buka di Pontianak, di Kalimantan belum ada. Lalu Haryal Arif itu juga dari MasterChef, itu juga anak Pontianak asli kalau itu malah, bukan anak Kalimantan aja tapi memang anak Pontianak asli dia. Haryal. Nah, itu tapi dia dulu sampai ke Tristar Jakarta karena memang belum ada di Pontianak saat itu. Nah, hari ini kami dari sekolah-sekolah ya didominasi dari sekolah-sekolah swasta Katolik Kristen banyak juga dari kalau di Pontianak yang saya ingat ada beberapa yang tahun lalu memang saya datangi offline itu anak-anak banyak dari ya seperti dari Paulus, dari Petrus, dari Gembala Baik, Immanuel dan lain-lain. Ya saya ingat saya dari situ juga kebanyakan. Nah, lokasinya di mana? Di Kuburaya. Di Kuburayanya, kenapa? Karena pemiliknya kebetulan di Bumi Raya ini kan banyak asetnya kan yang di Kuburaya. Nah, menempati gedung SMP Taruna. Dulunya bekas SMP Taruna, satu komplek dengan SMA Taruna. Jadi lokasinya ada di gedung SMP Taruna Kuburaya. Di situ. Ya, hari ini walaupun pandemi pun kami juga terus melakukan perkuliahan offline untuk prakteknya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena apa? Karena kami memang prinsip belajarnya adalah learning by doing. Itu tidak bisa dipungkiri. Kami tidak pernah menggeser dari prinsip itu. Tapi ya keamanannya kami tingkatkan itu tadi. Ya, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan. Jadi akreditasi A, walaupun di Pontianak akreditasinya A. Lalu nah, yang dipelajari itu ini nantinya. Kulineri yang warna orange ini belajar masakan seluruh dunia. Lalu pastry, ini adalah kue-kuenya. Yang hijau, how to be a cruise ship chef, bagaimana kita jadi chef di kapal pesiar. Ini nanti pelatihannya seperti yang tadi disampaikan di video juga, anak-anak kami banyak di cruise kapal pesiar. Lalu ada dari food technology ini nanti untuk bikin pabrik makanan dan lainnya bisnis. Bisnis ini kenapa harus diajarkan ya ke anak-anak? Karena sesuai zaman ini kebutuhannya anak-anak tidak boleh hanya sekedar bisa kerja tetapi harus bisa bisnis juga. Kenapa? Karena satu, ketika kita hanya menggantungkan tentang dunia kerja, walaupun anak-anak kami banyak terserap di dunia. Baik. Nah, jadi walaupun anak-anak kami banyak terserap di dunia kerja, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri, tetapi kami tetap ingin anak-anak di zaman mereka sekarang harus tetap bisa berbisnis. Kenapa? Ya, contoh paling real dan paling dekat itu COVID kemarin.
Mungkin kalau yang orang tua anak-anak ini kebanyakan pengusaha tidak terlalu terkena dampak, masih bisa survive lah. Tetapi begitu orang tuanya yang adalah karyawan, mungkin sebagian ada yang merasakan orang tuanya dirumahkan. Nah, itulah yang terjadi ketika kita menggantungkan diri kita ke usaha orang lain. Bukan berarti itu salah, tidak. Karena apa? Chef pun juga kerja ikut hotel, chef kerja ikut hotel. Ya, gaji juga sangat besar chef. Jadi tidak salah kerja ikut orang itu tidak salah. Selama gajinya bagus, kenapa tidak? Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, kita tidak boleh sama sekali tidak bisa berbisnis adik. Ya, seperti tadi itu contohnya. Sewaktu-waktu ketika perusahaan mengalami seperti pandemi kemarin kita dirumahkan loh, keluarga kita harus hidup, jadi kita harus bisa berbisnis. Nah, itulah kenapa pendamping dari pelajaran culinary and pastry ini adalah tentang bisnis dan bukan tentang hanya teori-teori saja. Harus dipraktekkan. Apa akibatnya ketika kita belajar bisnis tapi kita tidak pernah praktek? Ya, ini contoh real, bukan contoh satu orang, contoh satu negara. Indonesia lah contoh. Indonesia ini sarjana terbanyak lulusannya di Indonesia adalah SE, sarjana ekonomi. Tetapi kontras sekali dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ada adalah jumlah pengusaha di Indonesia itu hanya 3%. Dan itu pun didominasi oleh bukan lulusan SE, tapi didominasi oleh orang tua kita ini loh, yang bahkan nggak kuliah mungkin. Itu menandakan bahwa orang-orang yang hanya punya ilmunya saja belum tentu siap diterjunkan ke dunia real di situ. Nah, saya selalu berpesan dimanapun saya kasih seminar, oke, enough, Anda cukup belajar teori 12 tahun. Tapi ketika kita bicara tentang kuliah, kita bicara tentang anak ini siap untuk menembus dunia profesional kerja atau dunia bisnis. Jadi pembelajarannya tidak boleh sama. Tidak boleh sama bagaimana? Karena ketika anak mau kerja, apalagi kita lihat 7 juta pengangguran di Indonesia, 3 besar di Asia Tenggara. Kalau anak kita siapkan sama dengan mereka, ya nanti hasilnya sama. Anak harus terampil, itu adalah pembedanya. Terampil, dan terampil itu hanya bisa datang dari pembelajaran praktek. Nah, itulah kenapa kami punya prinsip yang namanya prinsipnya adalah learn praktek dan learning by doing. Learning by doing. Kenapa learning harus dengan doing? Karena Anda sudah cukup belajar 12 tahun dengan learning by reading. Karena ketika kita sudah mau ke dunia kerja, you will get paid for doing something. You will get paid for doing something. Because working is not about telling. Itu karena kerja itu bukan tentang cerita. Kerja itu Anda dibayar untuk doing something. Nah, itu tadi. Ya, itulah kenapa prinsip kami adalah learning by doing. Itu tadi. Ya. Working is not about telling. Working is about doing something and you will get paid. Itu. Ya, jadi itu kenapa kami punya prinsip yang sangat berbeda, learning by doing. Nah, akibatnya apa? Ya inilah akibatnya. Kami berani menerima anak bahkan tanpa tes. Kenapa? Karena dengan prinsip dasar learning by doing, orang tidak perlu harus nilai akademisnya yang bagus-bagus aja yang kami ambil dari SMA. Tidak, karena pada prinsipnya semua orang yang belajar dengan cara learning by doing akan menjadi terampil adik-adik. Akan menjadi terampil. Kalau nggak percaya saya kasih ilustrasi paling sederhana yang mungkin kalian alami. Kadang-kadang ketika kita hanya reading, kita belajar hanya mengingat dan membaca, tetapi kita tidak pernah diajak ke dunia nyatanya. Kadang-kadang kita mempelajari begitu lama, tapi kita tidak benar-benar mengerti 100%. Bahkan mungkin bayangan kita dengan yang dimaksud buku tidak sama. Tetapi akan berbeda dengan contoh paling sederhana yang saya kasih ya. Anda belajar nyetir mobil. Bahkan itu tanpa buku itu bahkan. Kalau tempat kami masih pakai buku. Kalau nyetir mobil itu bahkan tidak pernah pakai buku. Tapi itu learning-nya pasti by doing.
Anda duduk di kemudi, di sebelahnya mungkin ada kakak Anda atau orang tua Anda atau guru les Anda, dan Anda akan merasakan beberapa sensasi pembelajaran. Satu, injak gas pertama kali pasti Anda terkejut. Pasti. Rem, injak rem pertama kali pasti Anda terkejut. Waduh, kok sampai mendadak. Nah, proses itulah yang tidak bisa dialami hanya dengan sekedar reading. Itu adalah proses yang dialami ketika kita belajar dengan doing. Merasakan experience-nya ini loh, pengalamannya. Belajar dari kesalahan-kesalahan itulah. Dan apa yang terjadi ketika Anda learning by doing itu, 2 minggu Anda pasti bisa setir mobil. Nggak perlu sampai sekian tahun. Itulah. Karena kita berbicara tentang kuliah. Menyongsong dunia kerja. Ya. Jadi tidak ada tes adik-adik, jangan takut walaupun saya hari ini nggak bisa masak, ke dapur aja kagak pernah. Atau mungkin bikin Indomie aja sampai terlalu lembek, nggak ada masalah. Karena kita di sini untuk belajar dari start from basic, start from zero di situ, ya. Lalu ini namanya kurikulum aplikatif. Kurikulum aplikatif itu kuncinya sangat sederhana. Ketika sesuatu yang kamu pelajari itu kamu bisa aplikasikan langsung, bisa langsung dipakai untuk buka usaha. Nah, ini jarang loh. Banyak orang lulus kuliah 3 tahun, 4 tahun, setelah lulus pun belum berpenghasilan karena belum terserap dunia kerja. Kalau anak-anak kami sambil kuliah, sambil terima pesanan. Karena mereka kuliahnya aplikatif. Langsung bikin produk, dan produknya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini. Ya, jadi dengan kamu belajar seperti ini, kenapa tidak berani terima pesanan? Berani kan pasti. Nah ini kami menawarkan, bukan menawarkan kampus yang bagaimana, bukan. Kami menawarkan cara pembelajaran yang up to date adik-adik. Karena pengangguran tidak pernah selesai di Indonesia, tidak pernah berkurang. Ya berkurang pun sedikit-sedikit sekali. Baru berkurang sedikit, tahun depan sudah meluluskan sekian juta sarjana lagi, sudah meluluskan lagi. Nah itu tadi. Yang dicari oleh perusahaan adalah yang siap pakai. Kenapa harus yang siap pakai? Ya, perusahaan menang milih, adik-adik. Perusahaan itu punya banyak pilihan. Mereka butuhnya sekian, sedangkan yang mencari pekerjaan sekian. Otomatis perusahaan punya kelebihan, mereka bisa milih. Kalau mereka bisa milih, pasti pilih yang siap pakai. Kenapa? Ya pentingnya. Secara logik, perusahaan pasti mikir begini. Saya loh, cari pegawai sama-sama bayar. Kenapa saya harus bayar orang yang masih harus ngajarin lagi? Nah, kalau ada yang siap pakai, makanya Anda harus jadi yang siap pakai, adik-adik. Pasti itu akan menjadi beda. Ya, jadi itu. Nah, ini proses-proses pembelajaran ya. Nah, seni carving seperti ini. Nah, ini pembelajaran. Praktikum kami terbanyak di Indonesia. Nah, ini coba kalian ingat lagi bahwa tadi saya mengatakan bahwa anak-anak tidak dites. Tapi ini ada kumpulan medali internasional anak-anak kami. Ini menandakan bahwa orang dengan belajar learning by doing, mau dia itu seperti apapun ya, akan terampil. Nah, dan ketika terampil, bukan hanya bersaing dengan Indonesian saja, tetapi sudah sampai bersaing dengan internasional pun bisa. Nah, ini mereka. Mengharumkan nama negara di kompetisi internasional. Nah, puding suntik, ini yang tadi ada di video juga. Ini art, ini seni, ini skill adik-adik. Hanya dengan dilihat, kalau nggak dilakuin nggak bisa. Dan ini perlu berlatih terus-menerus. Dan itu mahal. Kenapa mahal? Karena jarang yang bisa. Nah itu tadi. Segala sesuatu yang jarang yang bisa pasti mahal. Itu. Ketika Anda jualan, semakin cantik kuenya semakin mahal. Karena jarang yang bisa gitu tadi. Ya, ini seni. Nah ini teknik bartending. Nah ini prestasi anak-anak kami. Kalau di RCTI ada Master Chef, di sini ada Cooking Master di Indosiar. Ini juara 1 di Cooking Master. Anak kami. Ini juga di Cooking Master Indosiar. Ini yang di Master Chef Indonesia. Anak kami. Nah mulai dari Stefani, ini orang Kalimantan. Kalau nggak salah orang Sampit ini. Orang Sampit, tapi waktu itu di Kalimantan belum ada kami. Putri Star, dia ke Surabaya waktu itu. Nah ini Bu Kori, anak Papua. Dia ke Surabaya
juga saat itu. Nah, ini Haryal Arif ini malah anak Pontianak sebetulnya. Tepat ketika dia 1 tahun kuliah di Tristar di Jakarta, yang cabang Jakarta, Pontianak buka, tapi dia sudah terlanjur di Jakarta. Itu tadi. Ini Haryal ini malah anak Pontianak asli, anak SMA 4 kalau nggak salah, atau SMA berapa nih, saya lupa. Tapi dia anak Pontianak asli. Nah, ini Chef Agung Spinning Pizza. Ini juaranya Gong Show dan 10 besar kompetisi pizza internasional. Nah ini teppanyaki chef kami. Nah, Lamian Show, food fotografi, belajar. Kenapa? Karena hari ini restoran bukan hanya offline, tapi juga online pemesanannya. Jadi kuncinya ada di fotografi. Harus belajar. Ini namanya sesuai zaman. Nah, karena zamannya butuh chef pun harus bisa foto, ya harus diajarin. Nah, ini anak-anak muda, gimana nggak bangga? Masih muda-muda dapat penghargaan The Best The Pot. Nah, ini tadi dari Jawa Pos. Prestasi yang lain. Nah, ini prestasi ini prestasi nasional, ini internasional, ini nasional, ini rekor muri, bikin gaun pengantin dari coklat. Nah, ini internasional, ini internasional. Nah, Pak Nadiem Makarim pun mempercayakan pelatihan wirausaha lewat kami. Di belakang GoFood itu ada kami, adik-adik. Di belakang GoFood, makanya kami sangat dipercaya untuk mencetak pengusaha. Karena kurikulumnya terapan, learning by doing, orang pasti ahli. Karena ya gimana nggak ahli, kuncinya nggak ada rahasia, praktek itu tadi. Ya. Nah, ketika orang yang dididik dengan praktek menghasilkan orang-orang yang memiliki skill, dan inilah buktinya. Secara rutin koki-koki muda kami menembus Eropa. Nah, mereka anak-anak muda yang mengisi Royal Caribbean dan Disney Cruise Line, 2 kapal terbesar di dunia. Muda-muda nih, 21 tahun mereka rata-rata. Keliling dunia. Walaupun saya rasa 21 tahun dengan kalian nggak jauh. Selisihnya hanya 4 tahun atau 3 tahun. Tetapi ketika 3 tahun atau 4 tahun ini mereka belajar dengan cara yang tepat, maka ya skill mereka diakui di luar negeri. Ini di dalam kapal siar nih. Nah, ini anaknya yang dasi biru pojok kanan ini ketika dia kerja. Kalau lagi libur kan ada liburnya kan 1 minggu. Ya dia jalan-jalan di kapal begini. Nah, seminggu 2 kali bersandar di negara-negara berbeda, seminggu 2 kali. Nah, ini sekolah asing, Le Cordon Bleu Paris, kita kerjasama untuk penyetaraan terus-menerus kurikulum update. Lalu at Sunrise Singapura, Berjaya Kuala Lumpur. Nah, ini saya menawarkan investasi yang baik ya. Kan daripada kita sekolah dolar kerja gaji rupiah, kan lebih baik kita investasi rupiah kerja dolar kayak mereka begini. Ini saya menawarkan investasi yang baik lah. Kalau kita hitung pendidikan sebagai investasi, larinya seperti itu. Nah, pendaftaran Tristar gampang banget. Hanya dengan beli formulir sudah terdaftar. Nah, pertanyaannya formulirnya berapa? Nah, formulirnya harusnya 500.000 sudah terdaftar. Tetapi karena ini ada pameran ya, ada presentasi, nanti kalian, saya tinggalkan nomor di sini. Bentar, saya kasih nomor. Nomornya, ini nomor WA yang bisa dihubungi untuk informasi pendaftaran. Di nomor 0. Kalian boleh siapkan pertanyaan sambil saya ini ya. Silakan. Kalau ada yang mau tanya langsung bisa interupsi. Nah, ini nomor yang saya tinggalkan ini atas nama Ibu Tuti. Nanti Anda bisa minta price list harga, boleh diangsur setiap bulan, tidak ada uang sumbangan, tidak ada tes, dan formulirnya hanya 500, itu sudah pasti terdaftar. Nah, untuk Santo Paulus ya ini, anak-anak Santo Paulus, Anda akan mendapatkan dalam minggu depan ini pendaftaran, cukup beli formulir itu, Anda cukup bayar nggak 500 tapi 250. Nah, 250 sudah terdaftar. Ya, Anda bisa catat nomornya Ibu Tuti, dan Anda kalau tidak keberatan, karena ada video-video kegiatan kami yang secara update kami upload di Instagram @tristar.institute. Ini. Nah, kebetulan ini Instagramnya saya pegang sendiri, jadi kalau kalian pengen ngobrol dengan saya, salah satunya lewat Instagram ini. Saya kebetulan pegang Instagramnya ini. Itu.
Lalu kalau Instagramnya kayak gini nanti. Apanya? Kok macet ya? Aku tuh ngantuk banget. Ngantuk banget. Nah, jadi Instagram ini nanti kalian bisa kegiatan seperti ini. Itu jumlah kami lumayan, ada ribuan post, ini semuanya, hampir semuanya video. Jadi itu video kegiatan kami kayak apa, kamu bisa lihat di sana. Ya, tadi ada pertanyaan nih, Kak, bagaimana tidak bisa masak, apakah masuk? Ya ini nggak apa-apa, kita belajarnya start from basic, ya, belajar dari nol. Karena itulah, kalau kami mencari yang bisa masak, kami nggak akan masuk ke sekolah-sekolah SMA. Nah, karena kami ini mengajarkan dari nol. Chef itu adalah keterampilan yang didapatkan dari latihan, bukan dari bakat. Ya, karena seni, setiap orang memiliki jiwa seni yang berbeda-beda. Makanya kalau kita bicara musik, ada anak yang suka musik rock, ada anak yang suka musik pop, ada anak suka musik jazz, mungkin ada yang suka dangdut dan lain-lain. Itu art namanya, seni. Seninya orang beda-beda. Nah, kuliner ini sama dan pastry ini sama. Jadi semua belajar dari nol, nanti dari hasil pengajaran yang sama, hasilnya bisa beda-beda. Ya, dari situ kira-kira. Nggak ada masalah. Belajarnya dari nol. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ini ada pertanyaan bagus dari Florencia tadi. Oke, silakan. Ada dari Meliana, Pak. Jika ada lomba-lomba seperti MasterChef, mahasiswa dipilih maju atau atas kemauan sendiri? Ini pertanyaan dari Meliana di chatbox-nya. Kebetulan kenapa banyak anak kami di stasiun TV seperti yang tadi kami share di live. Kebetulan kami ini ada yang namanya divisi culinary entertainment. Culinary entertainment itu, nah sehingga anak-anak sekarang sekolah kuliner di Indonesia yang terbesar kami. Yang siswanya, yang grade-nya paling tinggi juga kami hari ini. Nah, jadi orang stasiun TV itu kan juga mereka kalau mau menampilkan acara-acara seperti itu, mereka kan juga milih orang. Makanya mereka kerjasama dengan kami, permintaannya dari kami. Yang diseleksi ya juga setengahnya anak-anak kami sebetulnya. Jadi karena kan kalau tampil di TV itu kan ada sisi hiburannya ya. Jadi walaupun bisa masak, mereka juga milih sudut-sudut yang lain. Jadi mereka yang memilih kebanyakan ya, anak-anak nanti juga ada yang mendaftar, tetapi mereka itu juga memilih. Gitu. Miss Culinary. Jadi mereka ke kampus terus milih gitu ya? Ya, ada yang lewat gitu, ada yang lewat WA, nanti kita ajukan anak-anak yang kita pilih, kita juga seleksi juga sih. Nah, seperti contoh ini, seperti contoh video ini. Ini kami membentuk salah satu culinary entertainment ya. Kalau pernah dengar yang namanya Chef Muto, pernah tahu yang Kung Fu Chef itu, yang dilempar-lempar apa itu? Kalau dulu ada acara TV seperti itu kan, teppanyaki show yang atraksi akrobat loh. Nggak usah jauh-jauh, di Pontianak ini ada satu anak dari SMA Gembala Baik itu yang sudah jadi. Yang sudah jadi bentukan kami. Nah ini contohnya ya. Sorry. Ini anak dari SMA Gembala Baik. Coba saya tampilkan. Ini bukan yang dari cabang-cabang mana, tapi dari Pontianak sendiri. Ini kan salah satu yang kita bentuk. Nah ini bahkan lengkap. Spinning pizza sekaligus knife show. Ini untuk keperluan entertain. Nah, jadi ada sisi-sisi entertain-nya di mana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan stasiun TV sebetulnya kami ini.
Nah, jadi seperti mana ya tadi slide saya, Miss Culinary Nasional itu juga dari kami juga. Kami yang menyelenggarakan waktu itu. Yang tadi di slide itu ada kok, di slide saya. Coba tadi sudah saya tutup. Jadi kebutuhan media atau apa ya, otomatis siswa paling banyaknya kan kami. Di Jawa kami punya 8 kampus, belum ditambah lagi dengan yang Kalimantan kan mereka punya banyak sumber untuk pilih anak sebetulnya. Jadi makanya sponsor-sponsornya juga besar-besar, Bogasari. Nah ini coba seperti ini kan, yang mana ya tadi? Nah ini kan acara Cooking Master, ini mereka yang minta anak-anaknya diseleksi. Nah seperti ini juga pemain teppanyaki anak kami. Nah seperti ini kan Master Chef ini kan dipilih yang kan hampir semuanya mukanya kan juga wajah-wajahnya kan entertaining, karakternya apa itu kan ada. Nah seperti ini kan juga Gong Show minta ke kami nih. Ini gurunya yang tadi spinning pizza tadi. Ini yang gurunya yang teppanyaki show. Nah seperti apa? Nah ini acara Miss Culinary Nasional di kampus kami nih yang di Surabaya. Ini saya di sini. Kebetulan salah satu juri di situ. Ini kan Miss Culinary Nasional waktu itu. Nah, acara-acara Culinary Award ini kami kebanyakan karena kami support memang cukup banyak ya di acara-acara seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Hiwa ya. Apakah ketika melamar pekerjaan langsung jadi chef atau melalui tahapan baru? Chef ini adalah posisi paling tinggi di dunia kitchen ya. Tentunya seorang chef kalau sudah menjadi seorang eksekutif chef, itu Anda sudah menjadi pimpinan. Tentunya tidak ada orang yang lulus langsung jadi pimpinan. Apa jadinya ketika pekerja yang profesional dipimpin orang yang tidak berpengalaman? Dan pengalaman itu didapatkan dari pengalaman memimpin itu didapatkan dari pengalaman Anda ketika Anda menjadi orang yang dipimpin. Nah, itu sudah hukum alam dimanapun perusahaan manapun, kecuali perusahaan kita sendiri. Nah, itu. Jadi, chef akan melewati tahapan menjadi koki. Program magang itu bagaimana ya? Tentunya program magang ya ke hotel. Ke hotel itu tentunya dari kita. Ya, magangnya bisa pilih di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri itu tadi. Banyak anak kami di Dubai, di mana nah itu. Karena Tristar ini kan siswa kita aja kalau yang di Surabaya banyak yang asing. Jadi kita bukan hanya dikenal lokal, tetapi kita dikenal sudah di luar. Makanya kan linknya dengan kapal Eropa. Tidak banyak loh yang bisa kirim ke kapal Eropa. Banyak, tapi bukan pada profesi chef. Housekeeping, profesi reception, begitu yang banyak. Tetapi di level koki tidak banyak di Indonesia yang bisa kirim. Karena pelatihannya khusus. Gitu. Ya. Lalu ini contoh lagi nih saya kasih nih. Bahkan tadi kan kita juga bahas bisnis ya. Bisnis itu sesuatu yang kalau hanya dipelajari secara praktek, tidak hanya dipelajari secara teori juga kurang. Makanya ada yang namanya simulasi. Simulasi, dan bukan hanya simulasi, dijual beneran. Tempat kami ini saya carikan videonya dulu. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak bisa didapat dari buku ini. Contohnya seperti yang video yang akan saya tampilkan ini. Bentar ya, belum keluar nih kayaknya. Nah, ini siswa akan mengalami seperti ini. Ini orang tamu-tamunya bayar loh. Kenapa bayar? Karena kalau bayar mereka pasti bisa komplain. Oke, saya percepat. Nah, setelah itu mereka langsung menyajikan itu ke tamu yang bayar. Karena nanti ketika Anda melayani benar-benar customer, akan ada resiko komplain dan lain-lain. Kalau tidak pernah merasakan ya susah. Nah, jadi yang seperti ini harus dialami benar sama anak-anak, bukan hanya katanya. Nah, itu. Jadi harus dialami, mereka merasakan tampil di depan orang tuh beneran seperti apa.
Lo bayangkan ketika Anda menjadi seorang demo chef seperti Stephanie Horizon yang kami gembleng seperti itu aja, di depan juri-juri di MasterChef itu keringatnya sejagung-jagung dia. Apalagi nanti di hotel bener, kamu melayani sekian. Terus saya. Oke, kamu melayani benar-benar di wedding, Chinese wedding itu lihat yang round table tuh, meja bulat-bulat. Satu meja bulat isi 10. Kalau ada 100 meja 1000 orang. Di dapur tuh masak 1000 porsi. Dan makanan berganti setiap 10 menit sekali. Kalau Anda tidak siap secara skill dan mental, mau jadi apa bisa pingsan di dapur. Makanya chef gajinya sangat besar. Karena tanggung jawabnya luar biasa besar. Dan pemasukan dari catering wedding itu luar biasa adik-adik. Hotel, nah itu sebabnya mereka, itu kan yang kerja chefnya. Kalau hotel hanya jual kamar, mau sampai kapan dia bisa kumpulin 1M? Tapi kalau acara wedding, satu kali itu udah ratusan juta. 2 kali wedding sudah 1M. Nah kalau sudah penghasilannya 1M, bayar chef 50 juta, masa nggak bisa? Ya bisa lah. Nah itulah kenapa chef itu profesi the most wanted job di situ. Akhirnya karena tapi tidak semuanya tahu. Makanya salah satu di luar Pulau Jawa yang pertama kali kami buka di Kalimantan ini karena peminatnya paling banyak kebetulan. Jadi chef ini profesi yang sangat menjanjikan. Nah, apalagi bagi yang cewek. Cowok, 75% chef itu cowok. Tetapi bagi cewek ini menjanjikan. Kenapa saya bilang menjanjikan? Fakta di lapangan mengatakan bahwa cewek ini ada hambatan karir. Ketika mereka hambatan karir yang hampir ditemui semua cewek adalah ketika habis merit punya anak. Biasanya vakum. Kalau sudah vakum, ada yang keterusan vakumnya akhirnya nggak kerja lagi. Nah, tapi kalau Anda punya ilmu kuliner, walaupun Anda terlihat dari rumah, dapur rumah Anda itu sumber uang. Anda bisa terima catering, Anda bisa terima pesanan kue, yang nilainya belum tentu kalah sama orang kerja kantoran. Jangan meremehkan usaha catering loh. Orang kerja kantoran 1 bulan 30 hari baru dapat sekian juta. Orang sekali catering itu berapa juta itu biasa. Dan itu kerja 1 hari. Nah, kamu terima pesanan kue wedding itu aja, gabus itu bahannya kan, didekorasi cuman kerja 3 jam, 4 jam udah sekian juta. Nah, ini makanya saya bilang ini bekal yang luar biasa bagi cewek yang memutuskan nanti mau di rumah sekalipun, bukan jadi di rumah tapi tidak produktif. Di rumah tapi penghasilannya belum tentu kalah sama yang orang kantoran. Karena ada yang dijual. Nah, coba tuh, kita lihat ya, nah, kita nggak bilang tentang Chinese wedding yang di gedung-gedung itu yang sekian ratus juta. Yang orang-orang yang wedding-wedding di kampung-kampung itu loh, yang terop-terop itu aja cateringnya nggak mungkin di bawah 10 juta loh. Itu sekali catering. 1 hari. Nah, makanya jangan mengesampingkan usaha catering. Itu prospektif. Ya. Oke, apa yang diajarkan selain memasak jika jadi mahasiswa Tristar? Apa ada potongan pendaftaran selama Expo? Tadi sudah saya sampaikan. Anda nanti kontak nomor yang saya kasih di sini namanya Bu Tuti. Bilang saya dari Santo Paulus, hari Senin sampai hari Sabtu depan Anda formulir 500.000 tinggal 250 sudah pasti terdaftar. Ya, itu. Bayar SPP per semester ya per bulan aja lebih ringan. Kalau per semester sekali bayar berat. Nanti per bulan aja, bahan tidak beli. Ya, tidak ada uang sumbangan juga, tidak ada uang gedung. Fasilitas sudah sama dengan di Pulau Jawa, gedungnya malah gede karena itu di Bumi Raya kan gedungnya gede-gede kan di sana. Nah, itu di SMP Taruna itu cukup besar. Dan siswa kami kan hanya 70 maksimal. Kami tidak mau menerima seperti yang banyak, seperti itu nggak mau. Karena apa? Kita sekolah skill. Sekolah skill ini jaminannya terhadap per orang, nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita sekolah yang ribuan orang itu, seperti yang teori, lulusan A, B, C, D, E itu kemampuannya beda-beda. Ada yang grade A, pinter banget, 1 buku hafal. Ada yang begitu lulus nggak tahu apa-apa juga ada. Kalau chef nggak boleh begitu. Kami lemparkan anak ke hotel, kalau anak yang nggak tahu apa-apa, kami di blacklist adik-adik. Makanya kami pilih siswa terbatas. Ya, tapi gedungnya gede. Itu tadi. Ya, lalu itu. Kalau magang di luar negeri tempat tinggalnya bagaimana? Nah, kalau di luar negeri biasanya ada mesnya. Lalu
Apalagi nih pertanyaan nih. Udah, sementara ini pertanyaan ya. Nah, jadi saya rasa itu tadi ada pertanyaan diajarin apa aja nih. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kami balance antara kamu harus bisa bikin produk sekaligus bisnis. Nah, kalau mau saya jabarkan satu-satu aja, tolong diperhatikan ya supaya Anda paham. Kuliner ini belajar masakan seluruh dunia. Ini untuk bikin restoran atau jadi koki di sektor masak. Yang abu-abu ini pastry untuk jadi koki di sektor roti atau buka bakery sendiri. Yang hijau, how to be a cruise ship chef, bagaimana kamu jadi chef di kapal pesiar. Yang keempat, food technology, bikin pabrik makanan. Pabrik itu nggak selalu besar. Kamu di rumah bikin home industry food, frozen food itu sudah namanya pabrik home industry. Bikin sedia mesin abon, bikin abon ikan, itu sudah namanya pabrik kecil, home industry namanya. Nah, sisanya adalah bisnis project, buka project beneran bisnis, terima pesanan. Itu anak-anak kami nasi kotaknya jalan cateringnya. Pesanan kuenya jalan. Belajar food packaging. Nah, kalau kita ngomong nasi kotak atau pesanan kue, ada kotaknya. Kotaknya harus menarik. Itu diajarin. Barista mixologi ini minuman. Food art gastronomi ini sudah kombinasi antara teknologi. Makanan itu sudah yang aneh-aneh begitu. Itu ala barat nih. Food ingredient knowledge business. Ini bahan-bahan, kamu bahkan diajak ke pasar tuh. Bagaimana pemilihan pengetahuan bahan. Ini kalau mau videonya ada nih. Gimana anak-anak ini belusukan ke pasar diajari pilih bahan. Nah, lengkap nih kebetulan. Karena bahan ini kunci dari, ini pasar Flamboyan nih, pasar Flamboyan Pontianak. Saya nggak ambil video orang lain. Jadi, seperti bakso. Bakso itu kuncinya adalah pada potongan daging yang berdenyut itu masih. Makanya jam 6 pagi kalau kamu ke tempat jagalan sapi, penyembelihan sapi, itu yang antri paling depan pasti juragan bakso. Nah ini coba kalian lihat. Ini pasar Flamboyan. Seorang chef baru tahu. Bahkan yang di supermarket pun ada. Pemilihan bahan itu ada. Karena tidak semua bahan-bahan untuk kue ada di pasar masalahnya. Bahkan kalau kamu ke supermarket ini apa aja nih bubuk-bubuk ini. Nah itu harus tahu. Nah nantinya itu ada pembelajarannya. Jadi kalau magang caranya apakah harus bayar tergantung. Yang kamu bayar pun kami tidak pernah memotong gaji. Yang kamu bayar ya paspor kamu dulu, kamu sendiri. Itu pun bayarnya ya ke imigrasi bukan ke kita. Ya, itu. Habis lulusan itu gimana, terjamin kerja nggak? Nah, ini pertanyaan yang bagus, tapi dari sini saya ingin membuka mata Anda ya. Kebetulan saya sendiri ini adalah orang yang paling tidak percaya dengan namanya jaminan kerja. Ya. Kenapa? Karena saya adalah petinggi di perusahaan. Karena saya adalah kepala dari 9 Tristar Group. Jadi saya seorang manajemen dan saya sendiri mencari karyawan. Jadi saya sendiri mengelola karyawan. Saya tidak pernah percaya dengan yang namanya jaminan kerja. Tidak pernah percaya dan saya harap Anda tidak berharap dari situ. Kenapa? Karena kata jaminan kerja itu bisa menjadi pembodohan publik kalau bagi saya. Bagi saya. Saya mau jabarkan ke Anda, gampang kok sebetulnya. Ketika anak terjamin hidupnya, apa yang terjadi? 1, malas. Lah kalau memang saya dijamin, saya nggak usah sekolah sungguh-sungguh. Pertama itu. Yang kedua, kita bisa menjamin kerja kalau kita perusahaan kita sendiri dan perusahaan itu menampung jutaan karyawan. Kalau itu perusahaannya orang lain, siapa kita kok memaksa mereka mau menerima anak didik kita? Masuk akal nggak? Kalau saya memang disuruh menerima anak didik Anda, saya pasti milih yang paling baik. Sedangkan di antara 2.000 lulusan, pasti ada grade-nya mulai dari yang paling pandai sampai yang paling belakang. Dan yang paling belakang ini juga kena jaminan kerja loh. Kalau disuruh di perusahaan saya suruh terima itu ya saya nggak mau. Makanya saya tidak pernah percaya dengan jaminan kerja. Kalau bagi saya, Anda terampil, kami referensikan kerja, maka kemungkinan lolosnya itu tinggi. Itu yang masuk akal. Kalau bagi saya loh ya. Tapi kalau Anda memang suka dijamin kerja, kami tidak berani. Kami tidak berani. Seperti contoh tahun ini. Kami biasanya hotel itu nggak usah kami salurkan anak. Hotel itu minta sendiri mulai dari Indonesia sampai luar negeri. Tapi tahun ini hotel banyak yang tutup.
Bukan karena kami, karena hotelnya kena pandemi. Nah, ini perlahan-lahan sudah buka lagi. Nah, itu gimana kalau kami jamin kerja? Nah, itu pertanyaan. Semoga saya tidak bisa menjawab pertanyaan pertanyaan Wilson, tapi itu tadi semoga menginspirasi Anda. Kata-kata dijamin kerja, hati-hati. Karena kecuali saya ini punya punya jutaan perusahaan, itu beda lagi. Karena lulusan tuh banyak loh satu kampus tuh. Dan kita apalagi kalau kita nggak punya perusahaan, nyuruh perusahaan orang lain menerima anak-anak kita, pikir dulu. Think twice. Ya kalau perusahaan pasti milih adik-adik. Ya bolehlah, ada orang bilang jaminan kerja bolehlah. Tapi kalau semua saya yakin tidak. Adik-adik. Tapi kami menjamin Anda pasti terampil. Ya gimana nggak terampil, nggak usah kami jamin kalau Anda praktek tiap hari ya pasti terampil, itu kan logik, itu aja sih sebetulnya. Kalau Anda terampil, maka Anda ada sesuatu yang bisa Anda tawarkan ke perusahaan untuk nego gaji. Nah, saya nggak mau digaji murah, karena saya bisa ini. Nah, itu kan masuk akal. Itu sih. Semoga terjawab ya Wilson ya. Nah, kalau kami mereferensikan kerja pasti, tapi kalau sampai menjamin interview aja ya nggak mungkin kita temani. Interview ya kamu sendiri. Nego gaji ya kamu sendiri. Nah itu, tapi referensi yang mereka yang cari-cari ini kita referensikan ke anak-anak. Sampai sini semoga terjawab. Kalau magang di luar negeri bagaimana? Apakah harus bayar? Tidak. Yang kamu bayar ya tiket kamu, yang kamu bayar ya paspor kamu. Tapi itu pun tergantung perusahaannya. Beberapa hotel bahkan ngasih asrama gratis, bahkan nanti beberapa hotel itu ada yang tiketnya diganti. Ada yang diganti. Tapi beberapa hotel tidak. Nah itu tadi. Ya, jadi tergantung. Jadi benar-benar tergantung. Ada lagi pertanyaan, silakan. Jadi adik-adik, ya ini tadi, jaminan kerja. Anda harus bisa menjamin diri Anda sendiri. Makanya kalau kami, anak-anak harus bisa survive, selain mereka terampil, harus bisa wirausaha. Karena yang bisa menjamin diri Anda sendiri adalah lewat wirausaha. Karena Anda menentukan jam kerja Anda sendiri, Anda menentukan seberapa besar Anda mau berpenghasilan. Itu hanya bisa dari wirausaha. Nah, kayaknya jamnya sudah kelewat. Tidak apa-apa, Oke. Pak. Mereka dapat kuliah gratis hari ini. Dapat kuliah gratis hari ini. Ya, oke. Mungkin saya akhiri karena kebetulan ini juga hari Sabtu, anak-anak saatnya malam mingguan bersama dengan pasangannya masing-masing. Mungkin jadi virtual, Pak. Mereka saat malam masa ya? virtual juga. Kenapa, Alvin? Ada yang mau nanya? Kalau untuk dalam pemilihan bahan untuk masak tuh apakah chef perlu turun tangan untuk melihat kualitas bahan yang dipakai pada saat mau membuat suatu masakan? Kalau turun tangan tidak, tapi kalau chef di hotel, mereka kan ada bagian belanja. Bagian belanja menyerahkan untuk diolah. Nah, chef ini dia ada di paling kepala. Dia tidak masak. Yang masak koki-kokinya. Tapi tapi kesalahan anak buah adalah kesalahan chef. Jadi yang dilakukan chef adalah ya mulai dari bagaimana bahan itu sampai dari bagaimana anak buahnya mengolah itu dia harus awasi. Kalau dia sampai turun tangan, tidak. Kenapa Anda terus diajarkan pilih bahan? Karena Anda kan akan mengawali mau jadi chef kan dari jembatannya dari koki. Nah itu tadi. Jadi kan itu. Jadi Anda harus tahu. Dan itu pilih bahan bukan hanya ketika Anda jadi chef loh. Kalau Anda punya restoran sendiri pun Anda harus tahu pilih bahan. Harus tahu. Ya. Oke. Apakah Trista kerjasama dengan perusahaan atau perhotelan? Ya tadi kami bahkan supply untuk tenaga kerjanya. Bumi Raya ini sebetulnya, ini bocoran ya, Bumi Raya sendiri itu buka sekolah kuliner karena mereka sendiri pun, selain kami support ke banyak hotel di Pontianak, tapi karena mereka sendiri pun proyek selanjutnya adalah hotel-hotel. Jadi dia ingin mencetak lulusannya sendiri, mencetak standar karyawannya mereka sendiri sebetulnya. Di samping menyuplai yang hotel-hotel yang ada. Itu sudah umum. Di Surabaya, bahkan dimanapun Bank BCA itu loh nggak mau pakai lulusan orang lain. Bank BCA itu nggak mau pakai lulusan kampus-kampus lain. Bank BCA punya sekolah sendiri. Bahkan Anda dari SMA, lulus SMA, di training di Bank BCA, Anda jadi karyawan. Karena kalau ambil dari lulusan luar,
merasa terlalu banyak lagi harus ajarin lagi. Makanya Bank BCA itu boleh ditanyakan tuh yang kerja-kerja di BCA. Rata-rata lulusan BCA sendiri. Rata-rata lulusan BCA sendiri yang baru-baru terutama. Itu. Ya itu sudah umum. Bumi Raya melakukan itu. Mereka dia bangun-bangun hotel, dia bangun-bangun ini, dia cetak ininya sendiri. Lion Air pun punya sekolah pramugari sendiri. Lion itu. Garuda pun punya sekolah pramugari sendiri. Sama. Karena dia percaya dengan kualitas lulusannya sendiri. Nah, mungkin itu pertanyaan selanjutnya saya harapkan via WhatsApp ini sudah tertumpuk ini dengan banyak pertanyaan. Yep. Saya ulang lagi, saya kasih di sini, saya klik lagi. Nah, ke Bu Tuti, ke follow Instagram tristar.institute, jangan lupa minta potongan, karena saya sudah menjanjikan janji itu utang adik-adik. Jadi, minta potongan, nanti minta angsuran, tidak ada uang gedung, tidak ada uang sumbangan. Dan tidak usah merepotkan guru minta nilai rapot kelas 1, kelas 2, nggak usah. Sudah, daftar aja cukup. Bu, saya izin diri dulu Bu ya, soalnya kantor kami juga sudah tutup dari 15 Juni nanti. Saya ditutup satpam nanti. Oh iya, saya pikir di rumah Pak. maaf. Ya, satpamnya nanti ibu saya kasihan. Oh ya, makasih ya Pak ya. Senang sekali ketemu dengan adik-adik dari SMA Paulus, ketemu Ibu lagi walaupun lewat virtual. Nah, ya, ini nanti Ibu, ketemu lagi kalau udah enggak pandemi. Ya, guru Anda ini luar biasa di lulusan luar ini. Oke, senang sekali sudah bergabung di acara virtual ini. Semoga bisa ketemu dengan calon-calon chef baru di Tristar. Terima kasih, salam sukses, salam sehat juga, salam kuliner tentunya. Terima kasih. Pak, makasih. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Bye. Iya, oke. Ya, jadi sudah selesai rangkaian kita Expo virtual dari hari Jumat, dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Habis ini akan saya berikan lagi review. Kemudian kalian nanti jangan lupa, sudah ngisi belum yang tadi daftar hadir yang sebelumnya, yang sebelum Tristar ini? Yang dari City College Plymouth. Udah diisi belum? Thank you. Ya, tolong diisi ya. Nah, kemudian akan saya berikan review untuk yang Expo hari ketiga. Kenapa, Angel? Yang sekarang nggak ada. Ya, sekarang kita sudah selesai. Yang Tristar itu yang terakhir ya. Jadi kalian bisa merenungkan kembali apa yang sudah kalian dapatkan selama 3 hari ini untuk pilihan perkuliahan kalian ya. Dan bagi yang belum kalian tidak melihat semua universitas yang ada ya. Ada masih ada setengah yang belum kalian lihat, tapi nanti kalau videonya sudah jadi akan saya berikan linknya untuk kalian untuk mengakses univ yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Ya baik. Boleh sih. Oh ya, kalau misalnya ini di room 1, room 2 masih ada, di room lain masih ada, ini ada 2 room yang masih ada Expo. Kalau kalian mau gabung, ada yang mau gabung, saya berikan kodenya. Ada yang mau gabung nggak? Kalau di room 1 itu tinggal yang Stimik Pontianak dengan best partner, sama dengan room 2. Iya. Kalau kalian mau, ya. Mau nggak? Nah, kalau mau saya berikan, ya yang masih mau ikut yang Expo untuk room 1, room 2, silakan lihat di chat box-nya ya. Kalian tinggal pilih yang room 1, ID-nya ini, di chat box ya, 67336 59 301. Kemudian passwordnya itu SMA Paulus ya. Nah, yang room 2, tapi ini isinya banyak anak IPA. 215 367 7094, passcode-nya SMA Paulus 2. Ya, silakan bagi yang mungkin mau gabung di room 1, room 2 yang masih berlangsung presentasi, tapi jika tidak mau juga tidak masalah karena giliran kalian sudah selesai.
Ya, bagi yang mau bertanya, mungkin kalian ada mau menghubungi beberapa universitas. Bagi yang tidak tahu nomor kontaknya, bisa menghubungi saya, akan saya berikan nomor kontak dari kontak personnya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Tidak ada. Tidak. Ya baik, sekarang saya tutup. Selamat berakhir pekan dan sampai bertemu kembali hari Senin ya. Hari Senin tidak ada yang bolos ya, tetap belajar seperti biasa. Oh ya, tanggal 19